Setiap menjelang maghrib, selalu terdengar suara ketukan di jendela kaca depan rumah. Dan ini bukan kejadian yang pertama kalinya. Ditambah lagi di hari yang ketiga, tampak sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dan teman saya, sebut saja namanya Sinta. Sinta adalah teman kuliah saya ketika kami sama-sama sedang menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Kejadian ini terjadi kurang lebih tahun 2000 yang lalu, di mana ketika itu saya tinggal kos di sekitar kampus di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Dan teman saya ini Sinta, karena kebetulan dia adalah warga asli Jakarta, dia tinggal di wilayah Radio Dalam, masih di seputaran Jakarta Selatan. Setiap ada perkuliahan, dia selalu bolak-balik Radio Dalam Mampang, Radio Dalam Mampang. Suatu ketika kami mendapat kabar keluarganya Sinta sedang mendapatkan musibah, yaitu ayahnya Sinta masuk rumah sakit akibat patah pada lengan kanannya karena bermain bulu tangkis bersama teman-temannya. Dan ayahnya Sinta ini pun sempat diopnam di rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan. Dan selang beberapa hari kami memperoleh kabar lagi bahwa orang tuanya Sinta, ayahnya, meninggal dunia karena menderita kanker tulang yang membuat tulangnya rapuh dan mudah patah. Saya mendapat telepon dari Sinta. Ketika itu handphone masih menjadi barang langka, apalagi bagi kantong mahasiswa, sehingga mahasiswa menggunakan telepon rumah yang ada di kos-kosan tersebut. Dan saya pun dipanggil oleh teman-teman saya, "Di, ada telepon buat kamu." Kemudian saya datang dan saya angkatlah telepon. "Halo?" Ternyata yang menelpon Sinta. "Kenapa, Sin? Tumben menelpon malam-malam begini?" "Iya, bisa nggak kamu datang ke rumah sekarang? Penting," kata Sinta. "Ada apa, Sin? Tumben menelpon dan meminta datang ke rumah malam-malam begini?" "Iya, pokoknya penting. Nanti saya ceritakan kalau sudah sampai di sini." Oke. Kemudian saya jawab, "Oke, Sin. Nanti saya ke sana bersama teman saya Tono, biar ada temannya." "Iya, nggak apa-apa," kata Sinta. Oke, singkat cerita, berangkatlah saya bersama Tono ini ke rumahnya Sinta di daerah Jakarta Selatan, Radio Dalam. Ketika itu kita naik transportasi umum Metro Mini Kopaja nomor 57. Mungkin sekarang sudah tidak ada, sudah digantikan oleh Transjakarta. Kemudian kurang lebih 30 menit sampailah kami di rumahnya Sinta. "Assalamualaikum," kita panggil Sinta. Kemudian Sinta menjawab, "Waalaikumsalam. Masuk, Di." Kemudian kita masuk dan kita dipersilahkan duduk di ruang tengah Sinta ini. Selang beberapa lama datanglah Sinta dengan membawa air putih, dan kita pun ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Tetapi tampak sepi di rumah Sinta ini, dan saya bertanya, "Kemana yang lain, Sin? Kok sepi sekali di sini?" "Iya," kata Sinta, "ibu saya sedang di kamar, sedang tidak enak badan. Dan adik saya belum pulang,
Dia biasanya pulangnya malam, kadang-kadang nginep di rumah teman kuliahnya, dan mungkin sedang banyak tugas, kata Sinta. Kembali saya bertanya, memang ada apa Sinta tadi menyuruh kita ke sini? Tumben-tumbenan, kayaknya penting banget ini. Iya, kata Sinta. Kemudian berceritalah Sinta. Semenjak 3 hari kepergian ayah saya, kata Sinta, itu setiap menjelang maghrib selalu terdengar ada orang yang mengetuk-ngetuk jendela kaca depan rumah. Di hari pertama saya biasa saja, kata Sinta. Begitu bunyi ketukan jendela, saya buka dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketika itu saya tidak berpikir macam-macam. Mungkin saya salah dengar atau suara dari rumah tetangga sebelah. Kemudian di hari yang kedua, menjelang maghrib juga terdengar suara yang sama. Terdengar suara ketukan di jendela kaca depan rumah. Dan itu pun saya biasa-biasa saja, kata Sinta. Saya buka pintu dan saya lihat kiri kanan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dan saya pun biasa-biasa aja. Nah, hari ini tepat hari ketiga semenjak kepergian ayah saya. Sebelum kalian tiba di sini tadi, tepatnya menjelang maghrib, saya kembali mendengar suara ketukan jendela kaca depan rumah saya. Tetapi selain suara ketukan, saya melihat dari balik kaca tampak seseorang yang persis menyerupai ayah saya, baik dari postur tubuhnya, bentuk rambutnya, dan tingginya pun persis seperti ayah saya. Dan itu yang membuat saya bingung, takut, dan merinding, campur aduk semua, kata Sinta. Meskipun seandainya, kata Sinta, itu adalah ayah saya, tetapi kita sudah berbeda alam, dan itu adalah sesuatu yang aneh bagi saya. Sehingga tanpa pikir panjang, kata Sinta, saya teleponlah kamu biar datang ke sini untuk menemani, dan paling tidak kita tidak ketakutan malam ini. Ternyata tujuan dari Sinta menyuruh kita untuk datang ke rumahnya adalah karena ketakutannya terhadap suara dan sosok yang muncul dari balik kaca setiap menjelang maghrib tadi. Mendengar cerita Sinta tadi, saya dan Tono berinisiatif membacakan ayat suci Al-Quran dan membacakan doa-doa. Mudah-mudahan diberikan ketenangan baik orang tua yang sudah meninggal maupun Sinta bersama keluarganya di rumah tersebut. Kami ngobrol dan tidak terasa sudah larut malam, dan singkat cerita setelah subuh kami pun berpamitan pulang kepada Sinta. Selang beberapa hari kami pun bertanya kepada Sinta, bagaimana kabarnya Sin? Masihkah terdengar seperti suara-suara kemarin setiap menjelang maghrib? Dan alhamdulillah, kata Sinta, semenjak hari itu tidak pernah lagi terdengar suara ketukan-ketukan di jendela kaca setiap menjelang maghrib. Oke kawan-kawan, begitulah cerita pengalaman saya dan teman saya Sinta ini. Mudah-mudahan kalian terhibur, dan jangan lupa ikuti terus cerita pengalaman misteri ini. Dan yang terpenting, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.